Salam damai dan salam sejahtera buat teman-teman sekalian. Kita akan merenungkan, merefleksikan salah satu perumpamaan yang kita ambil dalam kitab Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-24 sampai 27. Kita menghadapi atau sedang mempelajari dua karakteristik orang yang disebut dalam perumpamaan ini. Yang satu tipikalitasnya disebut sebagai orang yang bijaksana, dan yang kedua adalah orang yang tidak bijaksana atau dikatakan dalam bahasa narasi Alkitab sebagai orang yang bodoh. Nah, kualitas tentang orang yang disebut sebagai orang yang bijaksana adalah orang yang dikatakan mendengar perkataan firman Tuhan dan kemudian melakukannya. Sementara yang belum bijaksana adalah orang yang dikatakan dia mendengarkan perkataan firman tetapi mereka tidak melakukannya. Jadi itulah yang mencirikan tentang orang yang dikatakan bijaksana dan orang yang belum bijaksana. Nah, situasi seperti apa yang akan mereka hadapi? Apakah orang bijaksana ini akan memiliki pergumulan hidup yang berbeda dengan orang yang belum bijaksana? Alkitab mengatakan bahwa pada ayat yang ke-24, ayat yang ke-25, ketika turun hujan dan datang banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Yang kedua dikatakan juga oleh situasi orang yang belum bijaksana. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Dari sisi situasi yang dihadapi dalam hidup itu, keduanya sama-sama menghadapi situasi yang sama. Berlipat-lipat ganda masalah mereka hadapi. Tidak kurang satupun satu dengan yang lain. Mereka sama-sama menghadapi yang namanya hujan, yang menghadapi banjir, yang namanya angin. Mereka sama-sama kalau dalam praktis kehidupan sehari-hari menghadapi stres, menghadapi tekanan pekerjaan, menghadapi dinamika masalah-masalah kehidupan dari segala macam persoalan yang muncul yang dihadapi. Semuanya, baik yang bijaksana dan tidak bijaksana. Tetapi hasil akhir dari apa yang mereka alami, itulah yang akan membedakan kualitas hidup mereka. Disebutkan bahwa orang yang bijaksana yang memiliki kemampuan atau daya tahan untuk bertahan dalam semua gempuran masalah dalam hidupnya. Dan kelihatan di situ bahwa rumah itu tetap tegak berdiri. Sementara mereka atau orang-orang yang disebut belum bijaksana itu ketika masalah-masalah dalam hidup itu muncul dalam hidup mereka, kita lihat rumah mereka rubuh dan kemudian hebatlah kerusakannya. Inilah kualitas yang diharapkan bagi kita untuk kita miliki. Sebagai pendengar-pendengar firman-Nya, kita diharapkan bukan hanya tinggal untuk mendengarkan, tinggal hanya mengoleksi itu sebagai sebuah pikiran, sebuah memori dalam benak kita, tetapi mau didorong satu langkah lagi untuk menjadikan firman-Nya sebagai satu prinsip, sebagai satu sistem nilai dalam hidup kita untuk menggerakkan dan mengarahkan seluruh perilaku kita dalam hidup ini. Sebab firman yang kita dengar itu sebenarnya bukanlah perkataan-perkataan biasa, bukan sebuah perumpamaan-perumpamaan biasa, bukan sebuah ungkapan-ungkapan biasa, tetapi di dalam setiap firman yang kita dengarkan ada kuasa yang bekerja, dan firman itu sendiri adalah roh. Firman itu sendiri adalah perkataan. Sebagaimana yang dikatakan di dalam Yohanes 6 ayat 63, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Kepada kita dijanjikan bahwa setiap firman yang keluar dari mulut Allah tidak pernah akan kembali dengan sia-sia. Ia akan mengerjakan apa yang diperintahkan kepadanya. So, setiap firman yang dianugerahkan kepada Anda, yang dilepaskan dari mulut Allah melalui perantaraan firman, penyampaian firman, renungan-renungan dari setiap hamba Tuhan atau dari manapun, dari tindakan berinisiatif untuk menggali secara personal, firman itu akan bekerja untuk kita dengan penuh keajaiban. Firman itu akan melengkapi hidup kita, membuat fondasi hidup yang kuat, sehingga bukan masalah yang menjadi masalah, tetapi ketiadaan firman, tidak ditindakinya firman, itulah yang menjadi masalah dalam hidup kita. Bukan perumpamaan biasa menyapa hidup Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
untuk menjadi pribadi-pribadi yang tangguh, pribadi-pribadi yang teguh, sejauh kita tetap berjalan dalam firman, ya. Dan ini mengingatkan kepada kita bahwa Petrus tidak tenggelam ketika ia berjalan di atas air. Sesungguhnya ini mau mengatakan bahwa Petrus tidak berjalan di atas air, tetapi Petrus berjalan di atas firman. Yuk tindaki kehidupan kita dengan menjadikan kebenaran firman itu adalah sumber kekuatan untuk berjalan di atas semua masalah. Maka kita akan menjadi pribadi yang bijaksana di dalam Tuhan. Sampai ketemu di kesempatan yang lain. Tuhan memberkati.